Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih di Islam itu indah Iya, Ustadz. karena semangat kita dalam ibadah memperlihatkan kekuatan kita, semangat kita. Sehingga insya Allah mudah-mudahan pasti ketemu dengan Ramadan tahun depan. Masya Itu yang kita Allah. perlihatkan. Tetap Jangan semangat. perlihatkan malas. Bukankah ini kan perintah buat kita, kebaikan buat kita. Iya. Kalau kita melihat malas, ayo tidak dikasih lagi. tuh. Nah, apalagi kita harus siapin dulu nih hati kita nih Oh, iya. ya untuk semua itu ya. Oh. Kita bahas pagi hari ini sesuai tema kita hati-hati dengan hati. Nah, para guru nih, kita nyanyi-nyanyi sedikit yuk sambil ngeliat tayangan Mau, yang mau. ada. Iya, iya, Mau, Ya, Setelah mau hari ya. pengen Mau nyanyi, dong. yuk. Nyanyi ya sama-sama ya. Aku yang koreografi apa? Koreografi ya. Oh, gitu. Oke, siap. Yuk sama-sama jamaah kita lihat Koreonya. tayangannya. Silakan. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Gimana Ustaz Maulana? Gimana tadi? Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Masya Allah. Terima kasih loh guru-guruku, Masya Allah. Jamaah tadi penasaran pasti dengan lagu tadi ada kata-kata jagalah hati, cahaya ilahi, jagalah hati, ya. Lentera hidup ini. Nah ini maksudnya apa sih? Yuk kita tanya sama guru kita yuk Ustadz Azari. Maksudnya apa nih Ustadz Azari? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya yang tahu tafsirannya pencipta lagu ini. Ya sih udah pasti. Aagim ya. Ya Masya Allah. Kiai Haji Abdullah Jimnastiar. Tapi saya coba menginterpretasi apa yang saya tahu lah. Jagalah hati, karena hati itu cahaya ilahi ya begitu ya. Ya cahaya ilahi. Lentera hidup ini. Lentera hidup ini. Jadi hati itu dimaknai oleh Aagim nur. Ustaz Nur Maulana, cahaya. Cahaya, nur, cahaya. Nibros, lentera. Hati itu adalah cahaya ilahi. Kenapa dia disebut cahaya ilahi Mas Soni? Karena hati itu reseptor hidayah. Jadi alat untuk mengangkut, Allah transfer hidayah yang Pengantarnya menjadi ya? reseptornya itu hati. Bukan mata, bukan fisik, bukan akal, tapi hati. Bukan mata, kenapa? Ada banyak orang yang mohon maaf tidak bisa melihat, tapi dia dapat hidayah. Ada sahabat Nabi SAW Abdullah bin Umi Maktum, dia nggak bisa lihat, tapi kalau azan dia ke masjid. Berarti dia punya lentera ilahi itu, cahaya itu. Tapi juga bukan telinga, ada orang yang nggak bisa mendengar, tapi dia ada hidayahnya. Bukan juga kaki, ada orang yang nggak bisa berjalan, tapi dia dapat hidayah. Ada orang yang sempurna fisiknya, kok dia nggak dapat hidayah? Berarti hatinya mati. Karena itu hati itu cahaya ilahi. Dia reseptor hidayah. Kalau saya boleh kasih istilahnya begitu. Reseptor hidayah. Dia yang mengangkut hidayah Allah Subhanahu wa taala yang Allah kirimkan, dan hatinya siap membuka dan menerima pancaran hidayah itu. Karena itu lagu itu bilang jangan kau kotori. Karena hati itu adalah panglima, hati itu adalah raja, hati itu adalah komandannya. Nah, yang bisa mengotori hati kita ini banyak. Salah satunya, saya pengen ulang, ini casing kita, lalu kemudian ada roh kita, ada an-nafas, ada program yang Allah install dalam diri kita. Salah satu isi program itu banyak, ada akal. Akal juga ada dua, ada akal yang di sini, ada akal yang di batinnya. Ada asyahawah, ada al-hawa, ada macam-macam. Nah, yang salah satu yang bisa merusak dan mengotori hati itu dalam diri kita ini namanya al-hawa dan asyahawah. Al-hawa dan asyahawah. Al-hawa itu selalu nyuruh kita untuk ke sesuatu yang buruk. Beda dengan an-nafas. Di Indonesia kadang-kadang kita sering bilang hawa nafsu. Padahal hawa sama nafsu itu beda. Kalau hawa mesti jelek, nafsu bisa jelek bisa baik. Karena dia bersifat netral. Kalau baik namanya mutmainnah, kalau buruk namanya lawamah, mulhamah, ammarah, bisu dan lain sebagainya. Tapi kalau al-hawa dan asyahawah mesti mengajak yang punya hati itu menuju sesuatu yang rendah. Sesuatu yang dimurkai dan dikecam dalam agama. Jadi yang menggoda kita ini gak cuman iblis, gak cuman setan.
Kadang-kadang kita suka mengkambing hitamkan setan. Kasihan juga setan. Salah-salahin terus ya. Gitu. Kenapa Ramadan itu setan dikunci tapi kok sendal di masjid hilang? Aduh. Misalnya ada pertanyaan begitu. Iya karena setan-setan besar aja yang dikunci, yang kecil enggak. Padahal enggak juga, bukan cuman setan yang goda kita. Dalam diri kita ini juga punya faktor membuat kita buruk. Itulah yang kemudian kata fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tuhan menginstal dalam diri kita dengan program yang program itu kita bisa jadi orang baik, kita bisa jadi orang buruk. Di handphone saya ada kamera. Kamera itu bisa nggak saya gunakan untuk memfoto objek yang dibenarkan agama. Saya foto masjid, foto Quran, bisa. Bisa. Tapi bisa nggak saya foto dengan program kamera itu sesuatu yang dilarang agama? Bisa juga. Jadi tergantung yang punya program itu. Tergantung kita yang punya program itu. Jadi mudah-mudahan program yang sudah dititipkan Allah Subhanahu wa taala ini bisa kita aplikasikan sebaik-baik mungkin. Nah, Masya itu Allah. kira-kira begitu Mas. Jazakallah khair Ustadz. Masya Allah berarti menurut Ustadz Azhari hati itu adalah reseptor hidayah yang mengantarkan hidayah kita ke kehidupan kita selanjutnya. Masya Allah. Baik jamaah sekarang kita akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Nanti akan dijawab sama guru kita Ustadz Syam. Siap Ustadz ya? Allah. Masya Allah. Baik langsung saja kita bacakan. Ini dari hamba Allah. Ustadz aku seorang hamba Allah. Aku punya teman kerja. Dia baik banget sama aku. Awalnya aku biasa aja. Tapi lama-lama aku jadi baper. Aku tahu nih dia udah punya istri. Dan aku juga berusaha buat kontrol hati aku buat enggak baper sama dia. Tapi enggak bisa Ustadz. Aku terlanjur suka sama dia. Aku nggak mau dicap pelakor. Banyak temen yang udah nasehatin aku. Gimana ya Ustadz kalau udah urusan hati tuh nggak bisa dinasehatin. Wah gimana tuh, maaf ya kalau aku nggak bisa dulu, aku sayang sama istri aku Fairuz. Jadi aku nggak bisa nerusin yang kayak gini-gini. Ya. Emang kamu ya? Bukan ya, bukan. Baik, bagaimana nih cara mengontrol hati yang terlanjur suka sama laki-laki yang udah beristri nih Ustadz Syam? Waduh, bahaya banget ini. Tapi apa namanya yang tadi mbaknya yang bertanya itu Masya Allah berarti dia masih mau mengontrol hatinya. Buktinya dia masih bertanya di sini. Bertanya ya, Seandainya dia udah terjebak dalam hati apa perasaannya tadi, dia udah nggak mungkin mau bertanya lagi kepada orang lain. Dia mau melanjutkan hubungannya. Yang pertama minta izin sama istrinya itu yang kau suka. Minta izin. Kalau diizinkan untuk poligami, tafadhal, silahkan. Ada jalan, masih ada jalan. Kalau memang kau suka sekali dan kau tak malu gitu sama teman-teman atau misalnya dan itu diizinkan oleh agama, datang kepada istrinya minta izin, saya suka kepada suamimu, kau izinkan dia poligami, kalau kau izinkan dia poligami, ayo go ahead. Tapi kalau tidak diizinkan, lupakan. Karena itu menyiksa diri, apalagi mbaknya belum juga bersuami atau belum pernah bersuami misalnya. Orang baik susah kalau setiap orang baik kita baper. Karena kita disuruh baik oleh agama kita. Kita selalu berbuat baik kepada orang lain. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyumanmu terhadap orang lain itu adalah saudaramu itu adalah bernilai sedekah. Lalu kalau misalnya setiap orang yang kita senyumin bakal baper gimana gitu kan. Kita disuruh bersedekah atau berbuat baik terhadap orang lain. Setiap kita berbuat baik sama orang lain baper ya gimana kita bisa berbuat baik. Maka mengontrol yang namanya hati tadi. Islam itu tidak mengajarkan yang namanya pacaran. Kenapa? Karena dilarangnya akan hal terjebak demikian. Akan hal terjebak dalam situasi yang tidak bisa lagi dikontrol. Seperti yang dialami oleh mbaknya. Dia mau gimana, mau lanjutin gak enak ada istrinya, mau tidak dilanjutin gimana, hati udah suka. Islam tuh sangat tidak menginginkan hal itu. Makanya ada yang namanya ta'aruf. Ta'aruf itu no baper sebelum akad, tidak pakai baper sebelum akad. Kemudian Masya Allah tabarakallah, semoga mbaknya bisa menjaga hatinya. Artinya itu kontrolnya ada pada mbaknya. Yakinlah bahwa yang dirasakan mbak itu barulah rasa kagum. Kagum terhadap kebaikannya. Kalau melihat ada orang yang baik sama kita, ingatlah orang tua kita lebih baik lagi sama kita. Jadi bagaimana cara mbak melupakan laki-laki tersebut? Ingat kebaikan ayah mbak terhadap mbak masih lebih banyak daripada kebaikan laki tersebut. Bayangin gimana perasaannya orang tua mbak kalau mereka tahu mbak sukanya sama laki orang. Bayangin bagaimana perasaannya orang tua mbak sendiri kalau mereka tahu ternyata anak gadisku ini ku sekolahkan, ku kuliahkan, dia ku izinkan kerja. Ternyata di tempat kerjanya sukanya sama laki-lakinya orang. Atau yang kedua, kalau tidak bisa membayangkan perasaan orang tua, bayangkan perasaan istrinya si laki-laki itu. Karena ibu mbak juga perempuan. Bagaimana seandainya suami mbak yang seperti itu? Mungkin saja mbak nanti punya suami yang sangat baik. Ya, jadi kitanya yang salah kalau kita baper gitu. Ya kalau bisa mundurlah perlahan ya, jaga jarak dari sekarang ya Ustadz ya. Kalau bisa dari awal tanya, Mas kenapa Mas terlalu baik sama saya gitu.
Iya. Apakah masnya baik sama semua orang? Kalau baik sama semua orang saya terima. Tapi kalau masnya cuma baik sama saya laporin ke istri mas. Nah, langsung aja straight to the point. Tapi kadang kalau yang kayak gitu jamaah suka orang jadi kayak ngelesnya tuh gini, tapi kan Allah itu maha membolak-balikan hati manusia, gimana dong dengan itu? Nah pertanyaannya gini nih Ustadz Maulana, itu hati itu membolak-balikan itu sama dengan perasaan atau sama juga dengan iman gak sih Ustadz Maulana? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya mukallibal qulub, sabbit kalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan aku hati, tetapkanlah aku pada agama. Nah gitu. Inilah gunanya, ini bagus sekali karena kita bahas di bulan suci Ramadan. Saya selalu kaitkan dengan bulan suci Ramadan. Bagaimana hati kita ini tetap dalam agama Allah. Pembiasaan di bulan suci Ramadan inilah yang mengantarkan hati kita insya Allah. Sebenarnya gini. Kita ini pada dasarnya baik sebenarnya. Baik. Tadi ada program sebenarnya baik. Tinggal bagaimana kita ini sebenarnya diarahkan kebaikan itu buat istiqomah. Mohon maaf ya. Muslim belum cukup. Harus mukmin. Mukmin cukup enggak? Belum. Harus naik lagi. Mutakin sampai di situ? Enggak. Harus muhlis. Sampai di situ muhlis? Enggak. Tambah lagi di atasnya istiqomah. Jadi itu tahapan-tahapan yang harusnya jangan berdiam. Betul tadi kata Ustaz Sasari, harus disiram. Karena godaan itu banyak. Ingat ya, godaan itu banyak. Kadang-kala naik turun itu. Kalau imannya para malaikat datar, enggak naik, enggak turun. Imannya para nabi naik, imannya setan menurun. Tapi iman manusia kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Karena itu wajar karena kita kan manusia. Manusia itu punya nafsu. Nafsu itu kadang-kala membawa kebaikan, kadang-kala membawa keburukan. Karena ada namanya nafsul mutmainnah. Nafsu yang tenang, ketenangan. Jadi gini, mohon maaf tanpa menggurui. Ayo, gunakan hati kita dengan kebaikan. Jangan penuhi hati kita dengan keburukan. Nafsu itu tidak dihilangkan, tapi dikendalikan. Tidak boleh mematikan nafsu, tapi yang ada dikendalikan nafsu. Karena kapan nafsu dihilangin, tidak mungkin lahir Ustaz Sam. Betul. Tidak mungkin lahir Mas Soni. Tidak lahir Ustaz Sasari. Sekiranya tidak ada nafsu, tidak mungkin Ustaz Sasari bikin YouTube. Apa nama channel? Hubungannya ke situ lagi ya Itu jadinya namanya. ya. Namanya tadi apa lah? Menggenggam hati di keturunan. Siapa yang genggam? Yang maha rahman, yang maha pengasih. Kenapa? Mohon izin. Ayo kalau begitu memasrahkan hati kita, kembalikan kepada Allah. Itulah enaknya. Mohon maaf. Gini. Dunia simpan di genggaman. Tapi hati hanya milik Allah. Masya Allah. Jadi ketika ada istri di genggaman. Jadi istri meninggal, enggak usah. Karena Allah. Jadi jangan pernah merusak hati kita. Dengan tadi yang dikatakan ada yang merusak dengan dosa dan sebagainya. Nah, jadi ada sesuatu yang tidak ada rasa syukur dan sebagainya. Inilah sebenarnya pembelajaran di bulan suci Ramadan ini mengajarkan buat kita untuk mengelola hati dengan baik, untuk menenangkan hati, untuk mengendalikan, untuk memperbaiki, untuk mengobati, untuk menghidupkan. Inilah Ramadan. Inilah Ramadan. Enaknya. Makanya di rumah, terima kasih banyak. Kalau nonton Islam Tinda, gunakan pakai hati. Semuanya gunakan pakai hati. Ya. Karena berbicara pun harus pakai hati. Jangan pakai emosi, jangan pakai dendam, jangan pakai apa. Gunakan hati karena hanya hati yang menerimanya juga hati. Masya Allah, dunia cuma di genggaman. Ya. Tapi hati kita Milik milik Allah Subhanahu wa Iya. Ta'ala. Masya Allah. Jadi jamaah, dengan pelajaran ini semoga banyak hal baik yang bisa kita ambil dan insya Allah akan memperkuat keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Pasrahkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ustadz Syam, ini aku punya sebuah kisah, udah aku catat di sini. Apa itu? Karena ini sebuah kisah dari Siti Aisyah yang pernah difitnah melakukan hubungan terlarang dengan Syafwan bin Muthal. Ya. Fitnahnya itu jahat banget itu Ustadz. Nah keji. Keji ya. Nah aku pengen tahu nih bagaimana nih cara Siti Aisyah menjaga hatinya tetap bersih dan gak ada dendam pada orang yang menyebarkan gosip itu Ustadz Syam. Yang pertama diselamatkan oleh Allah langsung. Karena turun surah An-Nur ayat 11 bahwasanya la tahsabuhu syarral lakum bal huwa khairul lakum.
Sebenarnya kisahnya itu yang bikin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha sangat sakit hati pada saat itu tuh manusiawi, sangat manusiawi. Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan sakit hati karena ternyata pada saat itu ketika perintah hijab sudah turun, Sayyidatina Aisyah keluar bersama dengan Rasulullah SAW berangkat perjalanan, kemudian di dalam onta atau di dalam mereka meninggalkan Siti Aisyah di belakang karena difikirnya Siti Aisyah berada dalam kotak tersebut. Karena Siti Aisyah sendiri mengatakan radhiyallahu taala anha wardaha bahwa pada saat itu berat badan kami masih ringan semuanya. Jadi mereka merasa mengangkatnya, dipikirnya saya berada di dalamnya. Padahal saya tertinggal di belakang. Akhirnya setelah kejadian itu terdengar gosip, terdengar namanya berita bohong bahwasanya Sayyidatina Aisyah sengaja tertinggal di belakang supaya bisa melakukan yang namanya tadi kekejian yang disebutkan yang sangat keji berita buruknya. Dan ternyata yang bikin Siti Aisyah radhiyallahu taala anha sakit hati karena yang menyebarkan gosip tersebut yang menceritakan adalah orang-orang terdekat. Sony ini misalnya nih Son. Ya. Ada orang lain yang ngefitnah Sony. Ya. Atau misalnya ngefitnah Sony, ngejelekin Sony lah misalnya. Ya. Sakit hati nggak? Sakit. Sakit. Ya. Tapi kalau yang ngefitnah Sony, virus sendiri Lebih sakit lagi. lebih sakit lagi. Tajam Ya, banget. lebih tajam banget. Ada yang nyakitin Sony, orang lain itu sakit. Tapi kalau yang nyakitin kita, orang terdekat kita, maka itu jauh-jauh lebih sakit. Maka itu yang membuat Sayyidatina Aisyah merasakan sakit yang sangat sakitnya. Maka ternyata bagaimana caranya menyembuhkannya? Yang pertama, yakin kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Sayyidatina Aisyah minta izin kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, izinkan saya pulang ke rumah ibuku terlebih dahulu. Izinkan saya pulang ke rumah ayahku." Saking sakitnya itu. Turun ayat Allah surah An-Nur ayat 11, kami tahu engkau sakitnya karena engkau difitnah oleh orang terdekatmu sendiri, orang-orang yang berada di sekitarmu. La tahsabuhu syarral lakum bal huwa khairul lakum. Dan ini kalimat kuncinya. Kata Allah, jangan kau mengira itu buruk bagimu, bal huwa khairul lakum. Akan tetapi itu adalah sesuatu yang lebih baik bagimu. Apa maksudnya? Ketika kita merasakan hati yang sakit, ketika orang lain menyakiti hati kita, melukai perasaan kita, yang kita yakini bahwasanya kita punya Allah. Kita punya Allah dan Allah pasti akan menolong kita. Allah tidak mungkin memberikan suatu ujian di luar batas kemampuan hambanya. Capability hamba. Allah yang memberikan kemampuan, Allah juga yang memberikan ujian. Yang kedua, ketika kita sudah tertimpa, apa kata Al-Quran tadi? La tahsabuhu syarral lakum bal huwa khairul lakum. Jangan menganggap itu buruk, tapi mungkin saja ada kebaikan di dalamnya. Setiap tertimpa musibah, setiap hati kita sakit, maka selalulah mengambil bahwa di sisi lain ada sesuatu yang positif yang Allah berikan kepada saya. Mungkin teman-teman di luar sana, Ustadz saya udah pengen nikah tapi ternyata saya ditikung. Oh sakit hati. Ya. Yang nikung sahabat sendiri gitu kan. Aduh itu sakit banget orang terdekat misalnya gitu kan. Misalnya. Lalu apa yang kita harus lakukan? Yakin kepada Allah. Yang kedua selalu ambil hikmahnya. Oh dari sini saya tahu ternyata dia bukan sahabat sejati. Ternyata calon istriku baru digoda seperti itu aja udah berpaling. Untung saja Allah tidak jadikan aku dengan dia. Bagaimana kalau saya sudah menikah dengan dia lalu hal ini terjadi. Jadi bal huwa khairul lakum. Melainkan ada sesuatu kebaikan di dalamnya. Nah ini kadangkala butuh waktu yang lama untuk kita mampu belajar meyakini sesuatu yang baik gitu. Makanya dalam kalimat istirja itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ketika kita meyakini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemarin ada seniman kita Mas Didi Kempot almarhum yang meninggal dunia. Saya seneng banget baca Twitter daripada Mas Presiden Jan Cukers, dia katakan bahwasanya duka cita, saya tidak pernah lagi mengatakan duka cita. Why? Kenapa? Karena saya merasakan orang yang mengucapkan duka cita itu terlalu berharga dunia bagi mereka. Menurut saya dunia itu tidak usah dianggap terlalu berharga sehingga kita tidak memberhalai dunia. Setiap kita sakit hati bahwasanya selalu ingat bahwa dunia ini sementara. Hati yang Allah ciptakan ini sementara. Tubuh kita ini sementara. Diri kita ini sementara. Apatah lagi ujian yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi satu yang menarik di dalam Al-Qur'an ketika Allah mengisahkan tentang ibunya Nabi Musa, Ummi Musa. Ketika ibunya
Nabi Musa dikisahkan sakitnya hatinya berpisah dengan Nabi Musa kecil karena diminta taruh di keranjang lalu dihanyutkan di sungai. Dia nggak tahu itu keranjang ini akan mengalir kemana, dia nggak tahu dari mana anak ini akan makan, dia nggak tahu nggak waterproof keranjangnya, belum tentu waterproof. Dia bisa saja terbalik di tengah aliran sungai yang sangat deras, tapi apa yang terjadi? Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha in kadat, dikatakan dalam Al-Qur'an, lalu dikatakan hatinya itu terkunci sehingga kami lepaskan hatinya, ya. Kenapa bisa dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena keimanan, kalau bukan karena yakinnya kepada Allah, hati ibu mana yang rela berpisah dengan anaknya? Apalagi berpisahnya dengan cara yang seperti itu, dengan cara yang tidak pernah ia sangka-sangka sebelumnya. Gitu. Masya Allah, baik. Berarti sudah semestinya ketika kita ada masalah, kita sudah harus Yakin kepada Allah dan ya. mengambil hikmah dari Mengambil semua hikmah itu ya. dalamnya. Masya Tapi itu Allah. butuh proses lah. Dan Ya. kita belajar sama-sama untuk itu ya. Betul. Jazakallah khair Ustaz. Ustaz, satu lagi nanti kita akan berdoa ya Ustaz ya, sama-sama dipimpin Ustaz Syam ya. Mengenai Insya apa Ustaz? Allah. Untuk menyembuhkan hati yang terluka, Masya hati yang Allah. terbolak-balik dan wabil khusus untuk penyakit ini, virus ini semoga segera diangkat. Masya Allah, baik jamaah jangan kemana-mana dan mau ngingetin lagi nih, kita tetap keep in touch juga sama Ustadz kita dengan jamaah yang ada di rumah. Jadi gimana caranya kita bisa Skype bareng, jadi kirimin aja ID-nya atau email atau nomor yang bisa tersambung dengan Skype kita. Insya Allah besok kita akan bertemu lagi, belajar sama-sama lagi dengan guru-guru kita. Jamaah jangan kemana-mana, setelah ini akan ada berita viral. Seperti apa beritanya? Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.